Kami wajib percaya kepada Taurat, wajib percaya kepada Zabur, wajib percaya kepada Injil. Tapi yang asli, nah gitu kan, harus yang asli. Karena Taurat itu dulu cuma 10 kata, 10 titah, the Ten Commandments, hanya 10. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melimpahi kita sekalian. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan mengomentari mengenai Ustadz Arif Nababan, teman-teman sekalian, yang tentu saja kita lihat bahwa gencar sekali untuk menghujat, menghina, bahkan menjelek-jelekan kitab suci kekristenan. Beberapa waktu yang lalu kita pernah bahas bagaimana dia menguji kesaktian Alkitab dan Al-Quran juga di dalam masjid, ya, di dalam masjid, teman-teman sekalian. Dan di situ diobok-obok tentang Alkitab itu, memang ini palsu, ini bukan asli ini, ya. Nah, teman-teman sekalian, kali ini dia akan berbicara mengenai Taurat, Zabur, dan Injil. Dan kita harus luruskan ya satu persatu, karena pernyataannya ini sangat keliru dan menyesatkan, teman-teman sekalian. Katanya sih ya, mantan pendeta dulu. Dulu. Sekarang teman-teman sekalian, saya mengajak kita langsung untuk mendengarkan videonya terlebih dahulu berikut ini. Ya, itu yang paling mendasar dulu. Kitab sucinya. Bible itu yang terdiri dari 3 kitab suci di dalamnya. Di situ ada Taurat, di situ ada Mazmur Daud, di situ ada Injil. Perjanjian lama itu isinya Taurat, Mazmur Daud, sama Injil. Iya kan? Iya. Nah, cuma Islam wajib mempercayai kitab-kitab suci yang terdahulu. Wajib. Kami wajib percaya kepada Taurat, wajib percaya kepada Zabur, wajib percaya kepada Injil. Tapi yang asli, nah gitu kan, harus yang asli. Karena Taurat itu dulu cuma 10 kata, 10 titah, the Ten Commandments, hanya 10. Itu yang tertulis di batu led, yang diterima oleh Moses, betul? Yang tertulis di mana sekarang? Di kitab Keluaran pasal 20, ya kan? Ayat pertama apa bunyinya? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun, ya, mau menyerupai manusia, menyerupai hantu, menyerupai batu, menyerupai binatang, itu tidak boleh, ya kan? Tidak boleh bikin patung yang menyerupai apa saja, tidak boleh, itu kan? Nah, di situ hanya 10 titah. Kita tahu di perjanjian lama grup Taurat itu apa? Mulai dari kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Bilangan, kitab Imamat, kitab Ulangan, ada 5 Taurat itu. Pertanyaannya, penambahan ini dari mana? Nah, kan gitu kan? Yang namanya kitab suci itu adalah wahyu dari Tuhan. Yang namanya wahyu itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah saksikan bersama dengan penjelasan Ustadz Arif Nababan. Dan kita lihat, teman-teman sekalian, bahwa mungkin di situ berbicara kepada orang Kristen, ya. Mungkin ada orang Kristen, apakah mungkin masuk ke agama Islam, ya? Karena ada banyak sekali kemungkinan orang-orang Kristen itu meninggalkan agamanya, meninggalkan Tuhan Yesus, teman-teman sekalian. Pertama, karena pasangan, ya, karena pasangan. Kedua, karena ekonomi. Dan ketiga, karena pekerjaan. Dan keempat adalah karena ketidaktahuan mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan teman-teman sekalian, kita akan bahas satu persatu dari pernyataan Ustadz Nababan ini. Yang pertama, teman-teman sekalian, dia katakan bahwa Bible itu terdiri di dalamnya 3 kitab suci, gitu ya. Ada Taurat, ada Zabur, dan ada Injil. Nah, dari sini saja, teman-teman sekalian, dia sudah keliru dan sudah salah memahami tentang Alkitab. Alkitab itu, teman-teman sekalian, ada 39 perjanjian lama, 39 kitab loh ya.
Jadi bukan hanya Taurat dan Zabur. Kemudian di dalam perjanjian baru ada 27 kitab. Jadi totalnya ada 66 kitab yang terdiri di dalam kitab suci orang Kristen. Jadi teman-teman sekalian, jelas keliru Ustadz Nababan jika mengatakan bahwa hanya 3 kitab saja, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian katanya wajib beriman mereka, tidak lengkap iman Islam mereka, tidak lengkap gitu ya keislaman mereka jika tidak beriman kepada kitab suci sebelumnya, yaitu Alkitab ya. Tetapi di situ catat baik-baik dikatakannya bahwa harus yang asli gitu ya. Harus yang asli. Nah teman-teman sekalian, kalau bicara yang asli seperti yang dia bilang tadi teman-teman sekalian, maka dia tidak akan menemukan hal itu. Karena yang asli yang mereka maksudkan adalah kitab Injil yang diturunkan. Jadi dari langit turun diberikan kepada Nabi Isa yang mereka imani. Ini yang dimaksudkan oleh Ustadz Nababan. Maka teman-teman sekalian, jelas keliru dan ngawur. Itu goblok namanya. Karena tidak pernah ada kitab yang gedebuk jatuh dari langit. Sementara Taurat Musa saja yang diberikan kepada Nabi Musa itu ditulis loh, tidak gedebuk jatuh dari langit. Yang pertama ditulis oleh Allah, disiapkan batunya oleh Allah, ditulis oleh Allah sendiri. Kemudian diberikan kepada Musa. Lalu Musa turun, dia dapatkan orang Israel dalam kedegilan mereka. Mereka tidak setia, mereka malahan menyembah berhala. Maka Musa marah, dilemparkannya lah ya 10 hukum Taurat itu. Kemudian ketika itu nanti ya singkat ceritanya Musa kembali lagi diperintahkan oleh Tuhan. Tapi Musa buat batunya, lalu Tuhan menulis. Jadi tidak pernah ada kitab yang gedebuk jatuh dari langit. Nah kalau bicara masalah Injil asli teman-teman sekalian, itu adalah diri Tuhan Yesus Kristus, Ustadz Nababan. Nah ini yang tidak dipahami, bukan hanya Nababan ini ya, bukan hanya Ustadz Arif Nababan ini, tapi hampir semua umat Muslim ya tidak paham tentang Injil asli. Mereka pikir bahwa Injil yang ada kepada orang Kristen itu ya tidak asli karena itu ditulis gitu. Misalnya Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini yang mereka maksudkan bahwa ini tidak asli, sudah palsu karena ditulis oleh tangan manusia. Nah teman-teman sekalian, mereka tidak mengerti yang asli. Padahal berbicara tentang Injil itu adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Itu Injil, yaitu pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah kabar baik, yaitu juru selamat yang datang dari sorga untuk menebus umat manusia. Itulah Injil. Jadi diri Yesus Kristus itulah, mulai dari kelahirannya, mujizatnya, kematiannya, penguburannya, kebangkitannya pada hari yang ketiga, lalu kenaikannya ke sorga. Itu berbicara Injil. Lalu bagaimana dengan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Ini adalah kitab yang ditulis kepada orang-orang Kristen supaya kita percaya kepada Injil yang asli itu. Lalu dituliskanlah tentang riwayat kehidupannya, silsilahnya, kemudian mujizatnya, perbuatan-perbuatannya, kemudian kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke sorga, serta kembalinya nanti untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Itu dituliskan dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi kalau Ustadz Nababan menunggu yang asli, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan yang asli, ya. Karena Injil yang Anda maksud yang asli itu adalah pribadi Yesus Kristus. Nah Anda sendiri tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anda percayanya kepada Nabi Isa yang bukan Yesus. Sekali lagi, Nabi Isa yang bukan Yesus. Karena Isa lahir di pohon korma, Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem. Isa tidak mati di salib, tapi Yesus Kristus mati di salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Isa bukanlah Tuhan, dia hanya sebatas nabi, rasul, utusan Tuhan, Allahmu. Tapi Yesus Kristus, dia adalah Tuhan dan juru selamat. Jadi sangat jelas teman-teman sekalian bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Nababan itu sangat keliru. Nah berikutnya teman-teman sekalian, dia katakan bahwa dari mana kitab suci yang lain? Berarti itu semua karangan-karangan manusia. Karena hanya Taurat, Zabur, dan Injil saja sebenarnya. Tapi ada tambahan-tambahannya. Nah ini ketidakpengertian, tidak memahami
ya, daripada Ustadz Nababan ini, teman-teman sekalian. Dan juga kebanyakan orang Kristen tidak paham hal itu. Tuhan menuliskan segala sesuatunya. Misalnya kisah tentang Gideon, ya, masuk ke tanah Kanaan. Kemudian mengenai raja-raja, Raja Saul, sampai nanti ke Raja Daud itu yang menuliskan kitab Jabur. Kemudian sampai kepada hakim-hakim, ya. Itu ditulis dalam kitab suci Kristen sebagai urutan bagaimana proses nantinya datangnya Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan segala sesuatu yang ditulis dalam kitab suci itu berguna untuk kita untuk bisa melakukan hal yang benar yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Makanya Alkitab itu kan terbuka itu. Tidak ada satupun yang ditutup-tutupin. Dosa-dosa umat manusia, pemberontakan orang Israel, hukuman-hukuman Tuhan kepada mereka, perjinahan mereka, pencurian mereka, dan segala sesuatunya yang jahat dan yang baik. Itu semua tertulis. Gunanya apa, teman-teman sekalian? Supaya kita belajar di dalamnya. Makanya Alkitab segala tulisan, ya, ini Alkitab yang menuliskan itu. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menegur, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, mari kita melihat teman-teman sekalian di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Maka segala sesuatunya baik dan buruknya di dalam kitab Kejadian hingga sampai di kitab Maleakhi semua ditulis secara terbuka, dan juga dari kitab Matius hingga sampai di kitab Wahyu itu dituliskan sebagai peringatan, sebagai pelajaran bagi kita. Jadi bukan berarti karena terlalu banyak itu kitab suci, ada 66 kitab yang dituliskan lalu dibukukan dan merupakan sebuah kitab yang diimani oleh orang-orang Kristen sebagai firman Allah, maka dinyatakan gugur oleh Ustadz Nababan karena ada tambahan-tambahan. Nah, ini kan cacat logika tuh. Ya, kembali lagi kepada kitab suci Anda. Ya, Anda pahami terlebih dahulu lah ya. Karena saya tidak punya urusan dengan kitab suci Anda, tapi Anda pelajari sendiri. Belajar kepada Kiai Buya Sakur, kemudian ada banyak lagi. Ya, Anda bisa belajar dari mereka tentang penulisan-penulisan kitab suci Anda. Oke? Terima kasih teman-teman sekalian, sekian penjelasan kita kali ini, dan biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.